Namaku Hasan. Saat ini usiaku sudah 40 tahun. Aku sudah menikah sekitar 13 tahun yang lalu. Tepatnya saat aku berusia 27 tahun. Saat ini aku sudah punya 2 orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Aku lahir dari keluarga yang cukup berada. Orang tuaku keduanya ASN. Mereka juga punya kebun sawit yang cukup luas. Selain itu, kami hanya 2 bersaudara. Adikku yang perempuan sekarang sudah jadi seorang dosen. Dia juga sudah menikah dan juga sudah punya 2 orang anak. Jarak usia kami memang cuma beda 3 tahun. Kehidupanku sejak kecil secara ekonomi memang serba berkecukupan. Namun, konsekuensi dari itu semua, aku harus terbiasa hidup dalam aturan orang tuaku. Aku tidak bisa sembarangan bergaul dengan orang-orang. Jam bermainku juga sangat terbatas. Orang tuaku lebih mengutamakan aku untuk belajar, mengikuti berbagai les dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya di sekolah. Karena itu, aku pun tumbuh menjadi remaja yang cukup pendiam, sedikit pemalu dan tidak punya banyak teman. Hari-hariku lebih banyak aku habiskan hanya untuk belajar, sesuai dengan tuntutan orang tuaku. Ketika akhirnya aku menyelesaikan kuliahku dan sudah mendapatkan pekerjaan, orang tuaku pun masih mengekangku. Pergaulanku masih dibatasi. Kesempatanku untuk sekedar nongkrong-nongkrong juga tidak pernah ada. Sepulang kerja, aku harus pulang ke rumah. Sebenarnya, aku tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Karena aku yakin, tujuan orang tuaku pasti baik. Namun sebagai laki-laki yang butuh kebebasan, kadang aku juga sering merasa bosan dengan semua itu. Tapi selama ini aku tidak pernah mampu melawan semua aturan orang tuaku. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, aku memang harus jadi anak yang penurut. Aku harus jadi contoh bagi adikku. Hingga aku berusia 27 tahun, orang tuaku pun mencarikan jodoh untukku. Dan aku, mau tidak mau, harus menerima perjodohan tersebut. Sekali lagi, aku hanya ingin menjadi anak yang berbakti. Itu saja. Namun sekarang, saat usiaku sudah mencapai 40 tahun, saat aku sudah punya 2 anak, saat kedua orang tuaku telah tiada, tiba-tiba hasrat untuk menjadi diriku sendiri muncul ke permukaan. Sebuah hasrat yang selama ini hanya bisa aku pendam. Sebuah hasrat yang tersimpan rapi di dalam lubuk hatiku. Sesuatu yang selama ini tidak pernah aku munculkan ke permukaan. Sebuah rahasia besar dalam hidupku. Sebenarnya aku sudah menyadari hal tersebut sejak aku remaja. Tapi aku selalu berusaha memendamnya. Karena aku tahu itu bukanlah sesuatu yang wajar. Apalagi kehidupanku selama ini yang selalu terkekang. Kini aku memiliki kebebasan untuk mengekspresikan semua itu. Saat remaja, aku pernah jatuh cinta pada seorang cowok, teman kelasku. Aku tak tahu bagaimana rasa itu bisa hadir di hatiku. Namun yang pasti, hampir setiap malam aku selalu menghayalkan cowok teman kelasku tersebut. Aku selalu memikirkannya, hingga aku sadari itu adalah cinta. Tapi aku tak pernah berani untuk mengungkapkannya, hingga semuanya berlalu begitu saja. Dan hal itu terus terjadi dalam perjalanan hidupku. Berkali-kali aku harus jatuh cinta pada seorang laki-laki. Mulai dari teman sekelas, kakak senior, hingga juga pernah aku jatuh cinta pada dosenku saat aku masih kuliah.
Namun semua itu hanya bisa aku pendam. Aku tidak pernah sekalipun berani untuk mengungkapkannya. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang perasaanku tersebut. Sebagai seorang laki-laki, aku selalu berusaha untuk menjalani hidup sebagaimana mestinya seorang laki-laki pada umumnya. Aku bahkan pernah berpacaran beberapa kali dengan perempuan. Meski itu semua aku lakukan hanya untuk sekedar menutupi perasaanku yang sebenarnya. Aku tetap jatuh cinta pada laki-laki, tapi aku justru berpacaran dengan perempuan. Aku selalu memikirkan laki-laki yang aku cintai, tapi aku tetap berusaha menjalin hubungan dengan perempuan. Mungkin terdengar munafik, tapi sebagai anak yang terlahir dari keluarga terhormat, aku diharuskan untuk menjaga kehormatan tersebut. Jika orang-orang tahu bagaimana aku sebenarnya, tentu saja hal itu akan membuat malu keluargaku. Dan sekarang, aku tidak bisa menahan diriku lagi. Aku telah lelah berpura-pura. Aku telah lelah hidup dalam kebohongan. Kini, aku benar-benar ingin menjadi diriku sendiri. Mungkin kehidupanku memang terlihat sempurna bagi orang-orang. Terlahir dari keluarga mapan, hidup dalam kemewahan, punya istri yang cantik dan pengertian, punya anak-anak yang lucu-lucu, punya pekerjaan yang gajinya fantastis. Sungguh sebuah kehidupan yang diimpikan setiap orang. Namun, di balik itu semua, ada resah yang selalu aku pendam selama puluhan tahun. Aku tak pernah benar-benar bahagia dengan semua itu. Satu-satunya hal yang membuatku bahagia hanyalah kehadiran anak-anakku. Tapi semuanya itu rasanya belum cukup. Aku juga ingin merasakan memiliki orang yang aku cintai. Hal yang selama ini tidak pernah bisa aku rasakan. Untuk mengekspresikan perasaanku tersebut, aku pun mulai berselancar di dunia maya. Aku mulai mengunduh sebuah aplikasi yang khusus digunakan oleh kaum gay. Aku pun mulai berkenalan dengan beberapa orang laki-laki gay di aplikasi tersebut. Tentu saja, aku tidak pernah menunjukkan identitasku yang sebenarnya. Aku sengaja memakai akun palsu. Jujur, aku masih merasa takut melakukan hal tersebut. Aku takut orang-orang akan tahu. Tapi, aku juga tidak bisa lagi memendamnya. Aku harus bisa menemukan laki-laki yang aku cintai dan juga mencintaiku. Namun dari sekian banyak laki-laki gay yang chatting denganku, tidak ada satupun yang bisa membuat aku merasa tertarik. Kebanyakan dari mereka lebih mengutamakan fisik, bukan hati. Aku pun menjadi jenuh sendiri dengan semua itu. Aku mulai bosan membalas chat mereka, karena yang mereka bahas hanya soal fisik. Sampai akhirnya suatu saat, aku tak sengaja bertemu seorang pemuda yang memiliki wajah cukup tampan. Pemuda itu sebenarnya hanya seorang juru parkir di sebuah minimarket. Aku melihatnya pertama kali saat aku mampir di minimarket tersebut untuk membeli beberapa keperluanku. Sejak melihat pemuda tampan tersebut, aku jadi semakin sering singgah di minimarket itu. Kadang hanya sekedar membeli minuman dingin, karena tujuanku sebenarnya hanya untuk melihat pemuda tampan si tukang parkir tersebut. Semakin lama, perasaanku semakin merasa tertarik dengan pemuda itu, hingga akhirnya aku pun memberanikan diri untuk mendekatinya. Sudah lama jadi tukang parkir, tanyaku berbahasa basi dalam usahaku untuk bisa berkenalan dengannya. Kebetulan saat itu, si tukang parkir sedang beristirahat karena kendaraan cukup sepi.
Hanya mobilku satu-satunya yang parkir di depan minimarket tersebut. Sudah lumayan lama sih om, sudah hampir 2 tahun, balas pemuda itu. Berapa rata-rata penghasilan yang kamu dapat dalam 1 bulan? Tanyaku cukup formal. Pemuda itu menyebutkan jumlah pendapatan yang ia peroleh rata-rata per bulannya. Sebenarnya aku tidak terlalu menyimaknya, karena bukan itu tujuan utamaku bertanya. Penghasilan segitu cukup untuk biaya hidup? Tanyaku lagi. Ya cukup nggak cukup lah om, daripada jadi pengemis kan? Balas pemuda itu. Emangnya kamu udah nikah? Tanyaku kemudian. Belum sih om, aku kan baru 20 tahun. Balas pemuda itu lagi. 20 tahun? Kamu nggak kuliah? Aku bertanya dengan nada heran. Kalau aku kuliah, aku nggak mungkin jadi tukang parkir om. Balasnya pelan. Iya sih, tapi siapa tahu kamu kuliah sambil kerja. Timpalku ringan. Pengennya sih gitu om, tapi kalau aku nggak kerja, keluargaku mau makan apa? Balas pemuda itu kemudian. Keluarga, maksud kamu? Aku bertanya heran. Iya, ibu dan 2 orang adik-adikku om. Apalagi kedua adik-adikku juga masih sekolah. Mereka masih butuh biaya banyak. Sementara ibuku sudah sering sakit-sakitan. Jadi aku harus kerja keras. Balas pemuda yang memiliki hidung yang cukup mancung tersebut. Ayah kamu? Tanyaku lagi. Ayah sudah meninggal beberapa tahun lalu om. Timpal pemuda itu. Untuk sesaat aku terdiam. Aku cukup terharu mendengar kisah singkat kehidupan pemuda tersebut. Oh ya, nama saya Hasan. Nama kamu siapa? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku Bram om. Balas pemuda tersebut. Saya boleh minta nomor handphone kamu Bram? Ucapku kemudian. Bram menatapku sesaat. Mungkin ia bingung kenapa aku tiba-tiba meminta nomor handphonenya. Siapa tahu nanti aku ada kerjaan buat kamu. Ucapku beralasan. Oh, Bram membulatkan bibir. Kemudian ia pun menyebutkan nomor handphonenya yang segera aku catat di HP-ku. Aku pun segera memanggil nomor tersebut. Itu nomor saya, ucapku ketika Bram memperhatikan HP-nya yang berdering. Kamu simpan ya, lanjutku. Beberapa saat kemudian, Bram pun kembali sibuk dengan pekerjaannya. Minimarket itu sudah mulai ramai pengunjung. Aku pun segera pergi dari sana dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya aku sudah tahu nama pemuda tersebut. Setidaknya aku sudah punya nomor handphonenya. Sejak saat itu, aku jadi semakin sering ngobrol dengan Bram. Aku juga jadi sering menghubunginya lewat ponsel. Bram sangat terbuka menerima kehadiranku. Aku dan Bram pun menjadi dekat. Aku bahkan sering mentraktir Bram untuk sekedar makan siang dan juga makan malam bersama. Dan setiap kali parkir di minimarket tersebut, aku sengaja memberi uang lebih pada Bram. Kedekatanku dengan Bram semakin membuat perasaan yang tumbuh di hatiku kian berkembang. Aku bahagia bisa mengenal Bram. Aku bahagia bisa dekat dengannya. Untuk kesekian kalinya, aku merasakan jatuh cinta pada seorang laki-laki. Tapi kali ini, aku tidak akan memendamnya lagi. Aku harus berani untuk mengungkapkannya. Aku harus bisa memiliki Bram, walau dengan cara apapun. Aku tak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkannya. Apapun akan aku lakukan untuk bisa bersama Bram.
Aku dan Bram memang sudah cukup dekat, tapi aku masih bingung bagaimana caranya untuk aku bisa mengungkapkan perasaanku padanya. Aku masih takut jika aku berkata jujur pada Bram tentang perasaanku padanya. Aku takut justru Bram akan menjauhiku. Tapi aku juga tidak mungkin selamanya memendam perasaanku padanya. Hari-hari pun terus berlalu. Hingga sudah hampir 6 bulan aku kenal dan dekat dengan Bram. Aku bahkan sudah sering datang ke rumahnya. Aku juga sudah berkenalan dengan ibu dan adik-adik Bram. Aku juga menawarkan untuk membantu biaya sekolah adik-adik Bram, membantu biaya berobat ibunya yang sering sakit-sakitan. Om Hasan begitu baik padaku dan juga kepada keluargaku. Aku tak tahu bagaimana aku bisa membalas semua itu, ucap Bram suatu malam saat kami makan malam berdua lagi. Kamu gak perlu terlalu memikirkan hal tersebut, Bram. Aku senang bisa membantu kamu. Balasku santai. Kenapa Om Hasan begitu baik padaku? Tanya Bram lagi. Karena kamu orang baik, Bram. Kamu mau bertanggung jawab atas ibu dan adik-adikmu. Tidak banyak pemuda yang mau melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan, Bram. Jujur, aku kagum akan semua itu. Balasku kemudian. Tapi apa yang Om Hasan berikan pada saya dan keluarga saya sungguh tidak bisa saya balas, Om. Ucap Bram lagi. Sudah saya katakan, Bram, kamu gak usah pikirkan hal tersebut. Balasku ringan. Dan Bram pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku cukup tahu kalau Bram sudah merasa sangat berhutang budi padaku. Dan itu memang sudah menjadi tujuanku. Seperti yang aku katakan, apapun akan aku lakukan untuk bisa merebut hati Bram. Kini secara otomatis Bram sudah terikat denganku, dan aku akan terus melakukan banyak hal untuknya sampai ia benar-benar tidak bisa lepas lagi dariku. Lalu seperti apakah kelanjutan dari kisah ini? Mampukah aku menaklukkan hati Bram dengan segala kebaikanku padanya? Lalu hal apa lagi yang akan aku lakukan untuk membuat Bram bertekuk lutut padaku? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Manis sekali. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.